Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Sakita dengan nomor NIM 19144200041. Saya mahasiswa semester 7 dari Universitas Bidari Yogyakarta, program studi bimbingan dan konseling yang akan menjelaskan atau menseminarkan tugas dari seminar mata kuliah bimbingan dan konseling yang berjudul Studi Deskriptif Percakapan Literasi Digital pada Kelompok Ibu-Ibu PKK Dusun Yoga Utara. Langsung saja, untuk pendahuluan, karena pesatnya perkembangan teknologi mendorong manusia menghasilkan berbagai macam alat dan media canggih yang bermanfaat tentunya untuk dapat meringankan dan mempercepat kegiatan-kegiatan manusia dalam kesehariannya. Salah satu dari contoh alat canggih yang diciptakan manusia adalah gadget. Gadget adalah sebuah benda elektronik yang berbentuk kecil dan portable sehingga bisa dibawa kemana-mana dan memiliki fungsi yang sangat banyak. Dengan adanya gadget, tentu saja dapat mempermudah manusia untuk melakukan kegiatan sehari-harinya. Namun, jika seseorang ingin dapat menggunakan gadget dengan optimal dan dapat memanfaatkannya dalam kegiatan sehari-hari, maka manusia tersebut harus memiliki kecakapan literasi digital. Untuk kecakapan literasi digital itu merupakan pengetahuan dan kemampuan menggunakan jaringan digital, perangkat komunikasi, dan media dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan literasi digital yang baik sangat membantu dalam melakukan aktivitas sehari-hari bagi penggunanya, dari semua kalangan umur, dari anak kecil, orang tua, dewasa, remaja, dan tak terkecuali perempuan dan ibu-ibu. Kemudian untuk fokus penelitian saya ini adalah meneliti tentang seberapa jauh pemahaman ibu-ibu PKK yang ada di Dusun Yoga Utara mengenai literasi digital dan bagaimana pemanfaatannya gadget dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian untuk rumusan masalahnya, saya mengambil 2 rumusan masalah, yaitu yang pertama akan mencari tahu seberapa jauh pemahaman kelompok ibu-ibu PKK Dusun Yoga Utara mengenai literasi digital. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pemanfaatan gadget untuk kelompok ibu-ibu PKK Dusun Yoga Utara. Saya mengambil rumusan masalah ini berdasarkan permasalahan atau fenomena yang saya lihat di Dusun Yoga Utara. Selanjutnya, saya meneliti ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana seberapa pemahaman ibu-ibu PKK terhadap literasi digital dan pemanfaatannya gadget pada ibu-ibu PKK Dusun Yoga Utara itu seperti apa. Kemudian paradigma dari penelitian ini adalah karena kita sudah memasuki era digital yang semuanya sudah serba canggih, serba menggunakan online, serba menggunakan digital, maka dengan itu semua masyarakat, semua kalangan itu perlu beradaptasi dengan menggunakan era digital tersebut. Karena jika pada era digital yang semuanya sudah menggunakan digital ini, seorang tidak beradaptasi, maka tentu saja akan ketinggalan. Selain beradaptasi, masyarakat juga harus mempelajari mengenai literasi digital, bagaimana penggunaannya, bagaimana aturannya, apa itu elektronik, dan lain sebagainya. Setelah seseorang mempelajari tentang literasi digital, berarti orang tersebut sudah memiliki kemampuan literasi digital yang seharusnya langsung diterapkan dalam
penggunaan media elektronik. Dengan begitu, penggunaan media digital tersebut tersebut dapat dihasilkan dengan optimal. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini adalah menjadi alternatif dalam pemilihan terkait dengan pemanfaatan gadget pada kelompok ibu-ibu PKK. Kemudian sebagai bahan bacaan dan memperkaya dunia ilmu tentang pemanfaatan gadget pada kelompok ibu-ibu PKK. Yang ketiga adalah ini memberikan kontribusi positif bagi perbaikan penggunaan dan pemanfaatan gadget, juga mengenai penambahan literasi digital khususnya di Dusun Wiyoko Utara. Selanjutnya kajian teori dari penelitian ini yang pertama tentang gadget. Gadget sendiri adalah perangkat canggih dengan bentuk kecil yang di dalamnya dapat memuat berbagai aplikasi dan dapat diakses oleh siapa saja, umur berapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Kemudian jenis-jenis gadget ada handphone atau smartphone, yang kedua ada PC tablet, yang ketiga ada laptop, dan selanjutnya adalah komputer atau PC. Kemudian manfaat gadget itu sendiri, yang pertama sebagai media untuk berkomunikasi. Sebagai contohnya, manusia sekarang berkomunikasi dengan menggunakan handphone melalui aplikasi WhatsApp, dan selanjutnya sebagai media belajar, seperti yang sudah kita tahu semenjak pandemi, pembelajaran dilakukan secara online dan siswa-siswa belajar menggunakan Zoom dari rumah masing-masing. Yang selanjutnya sebagai media jual beli online. Majunya perkembangan zaman memudahkan kita untuk belanja dari rumah dan tidak perlu ke pasar ataupun ke tempat yang jauh, sehingga kita dapat berbelanja hanya dari rumah. Yang selanjutnya dampak penggunaan gadget. Dampak dari penggunaan gadget tentunya ada dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak negatifnya, salah satunya adalah dapat menimbulkan kecanduan bagi penggunanya. Yang selanjutnya mengenai literasi digital. Literasi digital itu sendiri adalah kemampuan untuk mengetahui, memahami, dan memanfaatkan media digital dengan baik dan optimal agar bisa membantu kehidupan sehari-hari manusia menjadi lebih ringan. Yang kedua ada pilar dalam literasi digital. Yang pertama adalah kecakapan literasi digital. Ini merupakan kemampuan seseorang untuk memahami mengenai literasi digital dan media digital itu seperti apa. Yang selanjutnya, budaya literasi digital. Yang ketiga, etika digital. Ini memuat tentang aturan-aturan dan batasan-batasan penggunaan media digital. Yang ketiga, keamanan digital. Yang keempat, keamanan digital. Untuk yang selanjutnya, manfaat dari literasi digital sendiri itu adalah menghemat uang, menghemat waktu, membuat selalu terhubung antara satu orang dengan orang lainnya, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, mengenai PKK. PKK sendiri itu adalah sebuah organisasi yang biasanya berada di masyarakat, mulai dari pedesaan hingga perkotaan, yang biasanya terdiri dari ibu-ibu. PKK sendiri merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan kesejahteraan Indonesia. PKK memiliki 10 program yang sangat terkenal. Beberapa di antaranya adalah penghayatan dan pengamalan Pancasila, yang selanjutnya gotong royong, kemudian pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, dan lain sebagainya. Latar penelitian ini saya ambil di Dusun Wiyoko Utara, tepatnya di Kelurahan Pelembutan, Kecamatan Pelayan, Gunung Kidul, Yogyakarta. Cara penelitian pada penelitian ini, saya menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai kecakapan literasi digital dan pemanfaatan gadget yang ada di Dusun
Riau Utara. Saya meneliti ini berbarengan dengan kegiatan KKN yang saya lakukan di Dusun Riau Utara juga, sehingga saya memiliki banyak waktu untuk meneliti dan mengobservasi tentang permasalahan yang saya angkat. Saya mendapatkan data dan sumber data melalui berbagai orang, berbagai media, dan dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini saya dapatkan dari kelompok PKK, anggota kelompok PKK tersebut, dan pengurusnya. Yang data sekunder ini saya dapatkan dari struktur organisasi kelompok PKK, daftar hadir, dan dari orang-orang sekitar yang ada di lingkungan kelompok PKK atau di Dusun Riau Utara tersebut. Selanjutnya, teknik pengumpulan data ini saya menggunakan 3 teknik. Yang pertama, observasi atau melihat langsung di lapangan. Yang kedua, wawancara dengan pengurus organisasi PKK dan anggota PKK, juga orang-orang di sekitar Dusun Riau Utara. Yang selanjutnya menggunakan dokumentasi atau seperti struktur organisasi PKK, daftar hadir anggota PKK, dan lain sebagainya. Untuk teknik analisa data sendiri, saya menggunakan 3 teknik. Yang pertama, pengumpulan data, kemudian langsung saya pilah dan pilih atau reduksi. Yang selanjutnya, paparan data atau display data. Setelah saya pilah dan pilih, kemudian saya tulis, saya paparkan data tersebut. Yang selanjutnya, saya tarik kesimpulan dari data-data yang sudah saya dapat dan saya saring. Kemudian itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak kurangnya, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.